Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Amanda dengan NIM 2523155 dari kelas PTIK 5E. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi OpenStego untuk melakukan proses steganografi, yaitu teknik menyembunyikan pesan atau data rahasia ke dalam sebuah file media seperti file gambar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dan Internet yang diampu oleh Ibu Amelia Permatasari. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, kita harus tahu dulu konsep dasar dari steganografi, di mana steganografi ini sendiri banyak digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi, melindungi hak cipta, hingga proses keamanan digital lainnya. OpenStego merupakan salah satu aplikasi steganografi yang gratis, mudah digunakan, dan juga memiliki antarmuka yang sederhana sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran maupun praktikum. Nah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan dua proses utama pada aplikasi OpenStego ini, yaitu yang pertama ada encoding, di mana encoding ini sendiri adalah proses menyisipkan pesan teks ke dalam sebuah gambar. Nah, kemudian yang kedua itu ada decoding. Nah, decoding ini sendiri merupakan kebalikan dari encoding, yaitu proses mengambil kembali pesan yang sudah disisipkan. Nah, sebelum memulai praktikumnya, saya sudah menyiapkan beberapa file yang diperlukan, yaitu seperti file gambar seperti ini. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar, yaitu di sini ada 3 gambar. Ada gambar yang ukurannya 100 x 100, kemudian 500 x 500, kemudian 1000 x 1000. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan pesan yang akan kita sisipkan nanti. Di sini saya menyiapkan pesan pendek, yaitu pesan pendeknya seperti ini. Saya adalah seorang gamer. Ini adalah pesan pendek. Kemudian yang kedua saya menyediakan pesan panjang juga, yaitu seperti ini, yang nantinya akan disisipkan ke dalam file gambar tadi. Oke, langsung saja kita masuk kepada langkah-langkah penyisipannya. Yang pertama kita akan masuk ke langkah atau proses encoding atau menyisipkan pesan ke dalam gambar. Nah, yang pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke bagian data hiding atau yang bagian hide data ini. Kemudian di bagian message filenya ini kita ambil di titik 3 yang pojokan atas. Kita pilih di bagian message file ini, kita pilih teks yang ingin kita sisipkan atau pesan yang kita ingin sisipkan tadi. Di sini saya pilih terlebih dahulu pesan singkat yang tadi saya sudah sediakan. Pesan singkat, pesan pendek, kemudian open. Nah, dia akan muncul di bagian message file ini. Kemudian untuk cover file ini, pilih gambar yang akan menjadi media penyisipannya. Di sini saya masukkan gambar yang sudah saya sediakan tadi, yang ada beberapa ukuran tadi. Itu misalnya di sini yang 100 x 100 ini, kemudian open, maka dia akan muncul di bagian cover file ini. Kemudian untuk output file ini sendiri, ini adalah kita menentukan lokasi penyimpanan file gambar hasil penyisipan atau stego image-nya.
yang mana nantinya setelah dilakukan penyisipan itu di mana nanti letak file yang kita lakukan penyisipan itu. Di sini misalnya saya akan memilih lokasi penyimpanan file encodingnya di bagian ini, di file encoding. Kemudian open. Di sini sebelum kita mengklik open ini, kita beri terlebih dahulu nama file encodingnya. Di sini misalnya saya berikan nama encoding 1, kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul. Setelah disetting seperti ini, kita juga bisa membuat passwordnya. Password untuk nanti agar bisa diakses oleh si penerima. Nah, di sini kita di bagian proses data hiding ini, kita itu bertindak sebagai pengirim. Jadi kita sebagai pengirim itu nanti akan men-setting password. Misalnya di sini saya berikan password 123456. Kemudian di sini di bagian confirm password ini juga lakukan hal yang sama. Nah, setelah di-set seperti ini, kita klik yang bagian hide data. Sebentar. Kita lakukan bagian hide data. Tunggu prosesnya. Nah, ini ada notifikasi message embedded into keeper file, berarti sudah sukses. Kita coba lihat di data yang sudah di hide tadi, dia akan tersimpan di file yang sudah saya tadi meletakkannya di bagian encoding. Nah, di sini sudah muncul file yang sudah kita lakukan penyisipan tadi. Nah, untuk seperti itu bisa diulangi lagi untuk beberapa gambar yang tadi. Nah, baiklah, di sini saya sudah mempunyai beberapa foto atau gambar yang sudah kita sisipkan pesan. Di sini saya memberikan nama, yaitu ada tadi yang kita buat encoding 1, kemudian encoding 2, dan encoding 3. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada proses decoding atau mengambil kembali pesan dari gambar. Pesan yang sudah disisipkan dari gambar ini, bagaimana cara kita untuk mengetahui pesan tersebut, itu namanya adalah decoding. Nah, langsung saja di sini kita buka kembali aplikasi OpenStego, yang mana ketika kita tadi ingin melakukan encoding atau penyisipan pesan itu, kita bekerjanya di hide data ini. Nah, untuk decoding ini kita akan melakukannya di bagian extract data. Selanjutnya maka dari itu extract data ini kita klik. Nah, di sini akan muncul opsi yang harus kita isi, yaitu ada input stego file dan juga output folder for message file. Nah, dimana untuk input stego file ini sendiri, ini merupakan kita itu harus memilih gambar hasil dari encoding, atau misalnya tadi gambar hasil 100x100 dengan pesan pendek yang telah kita sisipkan di dalamnya. Sini saya contohkan saja langsung. Misalnya tadi saya menyimpannya di folder encoding. Kita pilih, misalnya di sini saya mau yang encoding 2 ini. Klik open. Nah, kemudian untuk output folder for message file, nah ini merupakan kita memilih lokasi untuk menyimpan file pesan hasil ekstraksi nanti. Nah, sini kita pilih aja langsung. Nah, di sini nanti berfungsi untuk di mana lokasi kita akan menempatkan pesan yang ingin kita ketahui dari gambar yang telah disisipkan pesan itu tadi. Misalnya di sini saya simpan di data D, kemudian di sini saya simpannya di decoding. Klik open. Nah, tadi ketika kita membuat encoding tadi kan kita menggunakan password. Nah, di sini wajib kita isikan passwordnya. Seperti tadi misalnya saya membuatnya passwordnya 1234556.
Setelah selesai semuanya, kita klik yang bagian ekstrak data ini, maka akan muncul pesan sukses. Nah, untuk menceknya kita buka file folder tempat kita menyimpannya. Tadi saya klik tadi kan di decoding. Nah, maka di sini akan muncul pesan yang terdapat pada gambar tadi. Nah, berarti di sini proses dari decoding atau melihat pesan yang disisipkan pada gambar itu sudah berhasil. Ini pesannya. Nah, itu dia mungkin beberapa penjelasan dari saya terkait penggunaan dari aplikasi steganografi ini, yaitu tadi saya menggunakan aplikasi OpenStego, mulai dari penyisipan atau encoding, kemudian bagaimana kita mengambil pesan yang disisipkan tadi, yaitu decoding. Nah, di sini adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi OpenStego ini sendiri, yaitu yang pertama kelebihannya. Nah, beberapa kelebihan dari aplikasi OpenStego ini sendiri, yaitu yang pertama, mudah digunakan karena tampilannya itu sederhana dan tidak membingungkan. Seperti pada tampilan ini cuma ada beberapa opsi, yaitu ada tadi hide data, extract data, kemudian di sini adalah bagian watermarking. Nah, yang kemudian gratis dan open source ini dapat digunakan tanpa lisensi ya kawan-kawan. Ini dapat diunduh gratis di Google atau di mana. Kemudian yang ketiga ada proses encoding dan decodingnya cepat, cocok untuk pemula. Nah, ini aplikasi OpenStego ini cocok untuk kita yang pemula dalam mempelajari steganografi, bagaimana cara menyisipkan data, kemudian bagaimana mengambil data yang disisipkan pada gambar tersebut. Tadi langkah-langkahnya itu cukup sederhana. Kemudian kelebihannya juga dapat mendukung penyembunyian file teks secara langsung. Kemudian ukuran aplikasinya juga ringan dan tidak membutuhkan spesifikasi tinggi. Nah, untuk aplikasi ini sendiri tidak sampai memakan ruang penyimpanan ratusan MB seperti itu. Nah, adapun di samping kelebihan tentu pasti ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari aplikasi OpenStego ini sendiri? Tentu ada ya kawan-kawan. Yang pertama itu hanya mendukung format gambar tertentu seperti PNG dan juga BMP. Nah, iya kawan-kawan, di sini kelemahannya yaitu tidak semua format gambar itu didukung oleh aplikasi OpenStego ini sendiri. Nah, di sini tadi saya juga sudah mencobakan sebelumnya untuk format gambar pada ini sendiri itu sudah ditentukan seperti pada ini. Di file of type ini kita bisa lihat format yang didukung itu adalah di sini ada BMP, .gif, .jpeg, kemudian .jpg, PNG, WBMP. Nah, mungkin itu ya keterbatasan dari format gambar yang akan dibuat seperti itu. Kemudian adapun kekurangannya lagi yaitu tidak memiliki fitur keamanan tambahan seperti kemudian yaitu ada cukup mudah dideteksi oleh metode analisis steganalisis yang lebih canggih. Kemudian itu ya untuk kekurangan dari aplikasi OpenStego ini sendiri. Selanjutnya tidak mendukung media lain seperti audio ataupun video. Nah, iya di sini keterbatasannya itu selain daripada format gambarnya itu tadi, di sini juga tidak mendukung media lainnya seperti video, audio. Di sini hanya untuk gambar saja. Kemudian yang terakhir ada tidak banyak opsi konfigurasi untuk meningkatkan keamanan atau metode penyisipan lainnya. Mungkin itu kelebihan dan kelemahan dari aplikasi steganografi yang saya jelaskan ini, yaitu saya di sini menggunakan aplikasi OpenStego.
Nah, mungkin cukup sekian video tutorial steganografi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.